الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita melanjutkan tadabbur bagian kedua dari surah Asy-Syarah yang telah kita mulai kemarin. Tapi saya lagi hitung-hitung harinya ini, takut gak keburu kita menyempurnakan beberapa kisah Al-Quran seperti yang saya janjikan di awal. Nah, pagi ini insya Allah kita akan memulai ya. Kita coba mengambil beberapa inspirasi yang terdapat dari kisah-kisah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini menarik sebab dari segi penamaan pun dia menarik. Al-Kahfi itu, Kahfi itu artinya gua ya.
kalau mengikuti istiadat Al-Quran, biasanya nama surah itu diambil dari nama-nama tokoh yang ada di dalamnya. Jadi Muhammad, Yunus, Ibrahim, gitu ya, Ali Imran, gitu ya, atau Al-Baqarah, gitu. Tokohnya sapi betina memang. Maryam. Maka surah ini agak berbeda karena tidak disebut dengan surah Ashabul Kahfi tokohnya, tapi disebut properti dalam kisah. Al-Kahfi itu sendiri. Tapi memang kalau kita buka di dalam surah ini, seolah-olah dia kisah biasa, tapi begitu kita explore di dalamnya, kita dapati banyak sekali misteri-misteri dan pelajaran di balik itu. Sama seperti gua yang terlihat di luar dia kecil, tapi begitu masuk, maka akan banyak pelajaran di dalamnya. Banyak sekali lorong-lorong pesan-pesan di dalam situ seperti gua. Yang kedua, menarik juga konotasi kita terhadap gua itu apa? Sempit dan gelap. Iya kan? Tapi kalau kita baca surah Al-Kahfi ini dan kisah-kisah yang ada di dalamnya, hidup kita itu akan jadi lapang sekali. Sebab kita tahu sebenarnya untuk apa kita hidup, bagaimana menjalani hidup dari kisah-kisah yang ada di situ, dan bagaimana selamat dari fitnah-fitnah hidup. Serta menjadi inspirasi, penerang jalan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hari. Kita akan sampai pada kisah-kisah itu nanti yang ada di sini. Makanya Nabi bersabda, siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumat itu, ya, man qara'a surat al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu nur ma bainal jum'atain. Allah akan terangi hidupnya. Ini surah namanya gua, gelap. Tapi kalau baca, dia akan menerangi hidupmu. Nah, ini unik. Dari mana keunikan surah Al-Kahfi ini? Dari cerita-cerita yang ada di dalamnya. Jadi, ada 5 cerita di dalam surah Al-Kahfi ini. Namun, yang rinci ada 4. Ya, satunya sekilas cerita tentang penciptaan manusia. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan lebih panjang ada 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Sahibul Jannatain, kisah Musa dan Khidir, serta kisah Dzulqarnain. 4 kisah ini mewakili 4 fitnah paling besar dalam kehidupan. Dalam hidup ini, kita diuji, fitnah itu ujian. Kita diuji pada 4 hal paling besar ini. Yang pertama adalah fitnatul iman. Ujian dalam bidang keimanan kita. Allah ceritakan Ashabul Kahfi kepada kita. Ini contoh orang-orang yang diuji keimanan mereka, tapi bagaimana mereka teguh di atas itu. Kita perlu belajar bagaimana keteguhan orang-orang terdahulu supaya kita mengikuti jalan yang sama agar kita teguh. Ini kisah diturunkan di Mekah pada saat fitnah keimanan sedang kuat-kuatnya. Dan betapa pentingnya ketika kita diuji dengan keimanan, baik itu dengan godaan, dengan cobaan, ya, dengan bujukan, sama-sama buruk. Kalau kita tidak kuat, kita bisa terpeleset dari jalan keimanan. Kisah Ashabul Kahfi. Saya berikan contoh bagaimana kisah itu dapat memberikan pesan keteguhan dalam iman. Khabbab bin al-Arad, ya, itu seorang budak milik Ummu Anmar. Ummu Anmar ini businesswoman di Mekah, tapi dia bukan orang Quraisy. Maka dia menyiksa Khabbab yang ketahuan menjadi pengikut Muhammad SAW untuk mencari simpati kepada pemuka-pemuka Quraisy bahwa aku tetap bersama kalian. Jadi untuk menyelamatkan bisnisnya sebenarnya. Dia disiksa sedemikian rupa, rambutnya panjang, ya, lebih panjang dari Ustaz Anis. Itu ditarik di jalan-jalan di Mekah itu
Sehingga seluruh kulit Khabbab itu tidak ada yang selamat daripada luka-luka, lobang-lobang. Karena kerikil-kerikil tajam, batu-batu tajam di Mekah itu luar biasa. Mekah itu bukan padang pasir ya, tapi batu. Kena sinar matahari 45 derajat itu gimana panasnya? Wajar kalau Khabbab itu merasa tidak kuat. Khabbab datang kepada Rasul SAW. Nabi sedang berbaring di salah satu sisi dinding Ka'bah. Ada bayangannya Nabi berbaring situ, berbantalkan gulungan burdah miliknya. Khabbab datang dan berkata, "Ya Rasulullah, ala tad'ullah lana? Ala tastansiru lana?" Ya Rasulullah, kenapa enggak berdoa untuk kami? Kenapa enggak minta tolong sama Allah untuk kami? Subhanallah, lihat. Apakah yang dikatakan oleh Khabbab itu keliru? Tidak. Khabbab datang kepada Nabi yang memang mustajab doanya. Khabbab minta tolong Nabi untuk berdoa kepada Allah. Doa. Doa itu mukhul ibadah. Ya, otak, chip dari segala ibadah itu doa. Pada intinya kita beribadah apapun sebenarnya kita sedang meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apa yang salah dari kata-kata Khabbab? Tidak ada. Tapi Nabi membaca sesuatu yang tersirat bahwa Khabbab ada nada keputusasaan di dalam kata-katanya itu. Sama seperti yang biasa menerpa dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah Khabbab sedang berkata, "Ya Rasulullah, kalau kita ini benar kok belum datang pertolongan Allah? Kok kita belum menang-menang?" Sama, kita pertanyaan yang sama. Kok Palestina katanya benar tapi kok nggak dibantu sama Allah? Kok gitu? Kita berpikir begitu. Rasulullah SAW langsung bangkit, merah wajah Rasulullah dan berkata, "Demi Allah," kata Rasulullah, "umat sebelum kalian itu ada yang ditanam separuh badannya, lalu digergaji sampai terbelah, dan dia tetap di atas millah mereka, tetap di atas keyakinan mereka. Ada lagi yang digaruk dengan sisir dari besi sampai berpisah daging dengan tulang-tulangnya, tapi dia tetap teguh di atas agama. Demi Allah, perkara ini akan sampai kepada kemenangannya, sampai kamu dapat melihat seorang perempuan bisa berjalan dengan aman dari Sana'a ke Hadramaut," kata Nabi. Jangan pernah putus asa, tetap teguh di jalan keimanan. Allah ceritakan kisah ini. Yang kedua, fitnah yang kedua dalam hidup adalah fitnah harta. Maka Allah kisahkan cerita sahibul jannatain ini. You punya harta nggak apa-apa, tapi cara kamu merespon nikmat itu yang penting. Bagaimana kamu menyadari itu dari Allah, menggunakannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, dan niatnya untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak buruk sama sekali memiliki harta. Silakan. Tapi digunakan untuk apa akan ditanya itu. Ya. Pernah Nabi ketika Madinah sedang lapar, Nabi keluar siang-siang cari makan. Di jalan berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Ini waktu siang terik, bukan biasa orang keluar. Kata Nabi, "Ma akhrajakuma?" Apa yang buat kalian keluar jam begini ya? Kata Abu Bakar dan Umar, "Al-ju' ya Rasulullah." Lapar ya Rasulullah. Kata Nabi, "Sama, aku juga lapar. Mari kita ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari." Kata Nabi. Dalam kondisi paceklik, yang teringat oleh Nabi adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Berarti ada hati yang luas, kedermawanan, kemudian rumah yang terbuka, ya. Sebab kalau kaya saja tidak cukup. Ini sekarang lagi krisis, orang-orang lagi saving. Tapi Nabi merasa nyaman pergi ke mana? Ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah. Memang Abu Ayyub Al-Ansari ini suami istri bersih hatinya. Dan dia kreatif sekali. Orang-orang mengajak Nabi, "Ya Rasulullah, di rumah kami saja, Rasulullah, di tempat kami saja, Rasulullah." Abu Ayyub tidak. Abu Ayyub ambil barang-barang Nabi. Ketika baru datang ke Madinah, Abu Ayyub ambil barang-barang Nabi, Abu Ayyub taruh di rumahnya. Jadi ketika orang ngajak-ngajak Nabi, Nabi bilang, "Barang-barang aku tadi mana?" "Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari." Kata Nabi, seseorang bersama barangnya. Rezeki. Nabi tinggal di rumahnya. Subhanallah. Pertama, Nabi tinggal di atas dulu, karena gak mau berada di atas Nabi. Rumahnya 2 tingkat. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu sebelah kiri Masjid Nabawi, ya. Sebelah kiri agak pojok gitu. Saya bisa tunjukkan kalau di Madinah insyaallah. Jadi, tapi kemudian dia gak enak. Dia
Rasulullah bilang, jangan, aku banyak tamu, nanti merepotkan kalian, kalian tetap di atas, aku yang di bawah. Kata Nabi begitu, Nabi di bawah. Pernah malam dingin, Madinah itu dingin sekali ya. Istrinya tertumpah air, takut air itu ada yang menetes ke Rasulullah, langsung dia ambil selimut, satu-satunya selimut yang mereka miliki, langsung ditaruh di situ. Sehingga malam itu mereka tidur tanpa selimut. Gak ada heater, gak ada apa yang paling dingin sekali. Demi menjaga Rasulullah SAW. Nabi tinggal di sana sampai rumah Rasulullah jadi. Jadi wajar kalau kemudian Nabi ingat kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dan benar, mereka datang disajikan oleh istri Abu Ayyub Al-Ansari sekeranjang kurma. Lagi dalam keadaan lapar, ada makanan, rezeki. Tapi adab Abu Bakar dan Umar itu tidak mau mendahului guru ya, mendahului Rasul SAW. Mereka biarkan Rasulullah dulu yang makan. Rasulullah ambil kurma. Hampir sampai ke mulutnya, tiba-tiba Rasulullah menangis. Sampai terseduh-seduh Rasulullah menangis. Umar bertanya, Rasulullah, ada apa? Ini rezeki sudah di depan mata kita, tinggal makan. Kata Nabi, demi Allah, kurma ini nanti akan ditanya di akhirat. Lalu Nabi membaca ayat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Apapun yang kamu miliki, ada kamar lebih di rumahmu, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang tidak dipakai, ya, bisa diberikan kepada orang lain, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya semua. Ada prinsip tanggung jawab yang kuat di dalam Islam. Kamu gak apa-apa punya harta, tapi ingat, segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fitnah kedua. Fitnah ketiga adalah fitnah ilmu. Ya, fitnah ilmu. Ujian bagi Nabi Musa alaihissalam ketika sedang berbicara di depan publik, sedang khutbah, sedang pidato, tiba-tiba ada Bani Israel nanya, siapa yang paling alim di dunia ini, wahai Musa? Atau ada tidak orang yang lebih pintar dari kamu, wahai Musa? Musa bilang, tidak ada. Musa menjawab itu karena dia bicara tentang kenyataan yang dia ketahui. Sebab dia adalah Rasulullah pada saat itu. Dia menerima Taurat. Dia juga menerima suhuf. Dia juga berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya logik ya, yang paling berilmu pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia merasa begitu. Tapi Allah menegur sikap itu. Walaupun Musa memang paling alim, tapi jangan merasa paling alim. Kita harus terus bermental menjadi murid dalam hidup ini. Jangan dengar guru berpikir, mana celah kesalahannya, aku bisa menguji dia di mana. Jangan, tidak berkah ilmu kita. Kita kalau dengar guru, memang niatkan untuk mencari ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah syariat, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah insyaallah ilmu kita. Tapi kalau kita berpikir, ini kayaknya nggak bisa guru di sini. Nanti saya akan tes di sini, saya akan begini. Dia nggak bisa begini, dia akan gini, dia salahnya di sini. Jangan. Ya. Orang dulu ada kepada guru luar biasa. Ada yang sedekah ya, sebelum dia pergi belajar itu, dan berdoa kepada Allah supaya Allah tutupkan aib-aib gurunya di depan matanya. Takut ya, terbuka aib gurunya di depannya. Dan ini cerita Nabi Musa nanti, bagaimana perjalanannya mencari ilmu. Begitu Jibril turun dan beritahu bahwa kata Allah ada abdan min ibadina, ya, ada salah satu dari hamba kami, kata Allah, yang punya ilmu yang kamu tidak tahu. Musa alaihissalam, pemimpin di tengah kaumnya, menerima Taurat, menerima suhuf, berbicara langsung kepada Allah. Tapi begitu tahu ada celah untuk belajar, langsung dia berkata, bagaimana aku bisa dapatkan itu? Lalu dimulailah pencarian itu. Lalu mulailah dia belajar. Semangat ini. Kemudian yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Itu yang Allah simbolkan dari kisah Zulkarnain. Ya, kekuasaan itu menarik. Kenapa? Sebab banyak yang bisa dilakukan dengan kekuasaan. Apa kata Nabi dalam hadis tentang Ramadan juga ya? Salah sudah awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Doa orang yang berpuasa sampai berbuka, wal ima wa du'aul mazlum,
wal imamul adil. Doa orang yang dizalimi dan doa imam yang adil. Salat pahalanya besar. Puasa pahalanya besar. Baca Quran pahalanya besar. Tapi bisa dilakukan oleh semua orang. Namun yang bisa dilakukan oleh seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, wah itu cuma dia yang bisa lakukan. Wakaf tanda tangan, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada umat, yang berpihak kepada kebenaran, yang berpihak kepada itu cuma dia yang bisa lakukan. Maka kesempatan dia berbuat baik besar sekali. Dan itulah yang dilakukan oleh Dzulqarnain, bahwa dia mengikuti semua sebab-sebab. Fa'atba'a sababa. Jadi segala potensi-potensi yang dia miliki, dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan semuanya. Jadi hidup ini tidak pernah sepi dari 4 itu tadi. Fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Masya Allah. Ya, insya Allah. Besok kita mulai kisah Ashabul Kahfi insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.